Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa sahabat Puldapi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak nikmatnya, berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan. Dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lainnya, yang dimana nikmat tersebut kita tak akan dapat menghitungnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, walaulah 7 lautan dijadikan tinta, dan seluruh pepohonan di muka bumi ini dijadikan pena, tidak akan cukup menghitung nikmat Allah. Maka dari itu, kita sebagai hambanya, sepatutnya kita selalu mengucapkan syukur Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'un, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Para pemirsa sahabat Puldapi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya Khairul Mahmudin bisa kembali menyapa para pemirsa di ruang dengar Anda dan di layar kaca Anda dalam program talk show bersama Al-Ustadz, yaitu guru muda kita Al-Ustadz Uus Rustandi Hafizahullahu Ta'ala. Akan tetapi sebelumnya, atau sebelum kita memasuki pembahasan, alangkah baiknya kalau kita mengajak ustadznya berbincang-bincang terlebih dahulu. Dan guru muda kita ini, Masya Allah, bukan guru yang asing bagi kita di hadapan kita, akan tetapi beliau sangat populer di kalangan kita. Dan Alhamdulillah, Al-Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan materinya, atau yang siap beberapa menit ke depannya menemani para pemirsa untuk diajak berbincang-bincang. Langsung saja kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Masya Allah. Ai Hairil juga sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Masya Allah Ustadz. Syukran, terima kasih banyak atas waktunya. Jauh-jauh dari Karawang untuk meluangkan waktunya datang ke studio untuk menemani para pemirsa beberapa menit ke depan. Insya Allah. Masya Allah. Pemirsa sahabat Puldapi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, talk show di pagi hari ini insya Allah kita akan membawakan tema yang berjudul sikap yang tepat terhadap daycare, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz atau guru muda kita, yaitu Ustadz Uus Rustandi. Sebelum kita memasuki bincang-bincang, kita dengarkan dulu prolog dari Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa sahabat Puldapi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membicarakan tentang daycare, atau kita sering menyebutnya dengan singkatan TPA atau tempat penitipan anak, tentu di masa-masa yang sedang berkembang ini kita namakan dengan era industri 4.0, atau kita menyebutnya dengan generasi milenial. TPA atau daycare ini menjadi sesuatu yang booming
sesuatu yang tidak bisa di stop kehadirannya, bahkan di mana-mana muncul, terutama di kota-kota metropolitan. Pemirsa sahabat Budapi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai bagian dari komunitas masyarakat, kita tidak bisa memagari terhadap perkembangan-perkembangan dan fenomena-fenomena yang berkembang, karena kehadiran daycare ini tentu berdasarkan teori ekonomi akan muncul ketika ada kebutuhan, maka di sana akan hadir pemasok, ya. Sebagaimana sistem ekonomi, sesuatu itu akan berkembang manakala memang sesuatu itu dibutuhkan, dan ketika dibutuhkan maka akan lahirlah pemasok-pemasok atau penyedia-penyedia layanan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa ada sedikit tren sekarang yang berkembang di generasi milenial atau generasi industri 4.0 ini, karena berbagai kepentingan, karena berbagai kebutuhan, maka kehadiran daycare atau tempat penitipan anak ini bukan hanya sebatas untuk memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi orang tua untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian anak-anaknya kemudian dipercayakan, dititipkan kepada satu lembaga, tidak hanya sebatas dititipkan saja, tetapi pada akhirnya ada pergeseran di mana bahwa ada satu pemahaman bahwa orang tua memiliki keterbatasan di dalam memberikan bimbingan, pendidikan, dan pengasuhan kepada anak-anaknya. Atas dasar itu maka kehadiran tempat penitipan anak ini semakin menjamur, sekali lagi bukan karena hanya sebatas orang tua memiliki kesibukan dalam rangka mencari nafkah semata, tetapi adanya pergeseran paradigma di mana orang tua menyadari bahwa keterbatasan dirinya sebagai orang tua di dalam memberikan bekal, memberikan bimbingan, memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya, inilah yang mendasari sehingga orang tua beralih mencari TPA atau daycare ini dengan satu harapan bahwa keterbatasan dirinya sebagai orang tua bisa ditutupi dengan kehadiran tempat penitipan anak atau daycare tersebut. Oleh karena itu tentu sesuatu hal yang menarik seandainya pada kesempatan ini, pada talkshow pendidikan ini, kita akan membahas sekilas, sekelumit tentang bagaimana sikap kita yang tepat di dalam menyikapi munculnya TPA atau tempat penitipan anak atau daycare ini yang ada di sekitar lingkungan kita. Karena sekali lagi kita pahami bersama bahwa kehadiran daycare ini menjadi sesuatu hal yang baru, dan tentu harus ada sikap yang tepat ketika kita menyikapi terhadap kehadiran, ya, TPA atau tempat penitipan anak, atau kita menyebutnya dengan daycare ini, sehingga dengan sikap yang tepat itu maka kita akan memiliki pandangan-pandangan yang komprehensif, sehingga kita tidak menganggap bahwa sesuatu yang baru ini langsung kita menafikan atau kita mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang jelek atau sesuatu yang tidak bermakna. Tentu kita harus memikirkan hal ini dan kita menentukan sikap yang tepat di dalam menyikapi tentang fenomena menjamurnya TPA atau tempat penitipan anak. Demikian kira-kira prolog yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 1 jam ke depan kita akan membicarakan bagaimana sikap yang tepat di dalam menyikapi kehadiran TPA ini. Demikian. Masya Allah. Akhirnya. Syukron atas prolognya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, sudah kita mendengarkan prolog dari ustadznya,
Dan sekarang kita akan mengajak Ustadz yang berbincang-bincang mengenai tentang daycare ini. Nah, baiklah Ustadz, tadi alhamdulillah sudah menjelaskan prolognya. Apa sih itu arti sebenarnya atau pengertian dari daycare itu? Kalau misalnya Hairil tadi menyimak dengan tepat ya apa yang di prolog disampaikan oleh saya tadi, bahwa sesungguhnya daycare itu kan mungkin diambil dari bahasa Inggris ya. Kemudian kalau bergeser ke kita ke tataran di Indonesia, kita menyebutnya dengan TPA. TPA itu singkatan itu. T-nya itu tempat, P-nya itu pengasuhan, A-nya itu anak. Nah, TPA atau tempat pengasuhan anak ini dimaknai sebagai satu lembaga. Yang lembaga ini memberikan dua tugas dan fungsi. Yang pertama, lembaga ini menjadi tempat penitipan anak-anak. Orang tua datang lalu menitipkan anak-anaknya. Yang kedua, lembaga ini bertanggung jawab memberikan pengasuhan. Jadi kata kuncinya TPA ini adalah satu lembaga yang didirikan secara resmi atau formal dan memiliki tugas satu sebagai tempat penitipan, yang kedua lembaga ini berfungsi sebagai tempat pengasuhan anak-anak yang dititipkan ke dalam lembaga itu. Ihsan seperti itu, yang namanya TPA atau daycare itu seperti itu pengertiannya. Masya Allah, ya terima kasih Ustaz. Nah, tadi kan dikatakan daycare itu adalah kata lain dari TPA. Dan apa sih itu melatar belakangin adanya TPA atau daycare ini di Indonesia? Di Indonesia ya. Baik Ihsan, pemirsa sahabat Budafi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan bahwa fungsi dan tugas TPA ini tidak sederhana. Tugas yang pertama adalah menjadi tempat penitipan. Kalau tempat penitipan berarti secara fisik dititipkan. Misalnya Hairil Mahmudi punya anak, lalu dititipkan. Ternyata tidak sebatas dititipkan secara fisik. Nah, lembaga yang namanya TPA ini memiliki tanggung jawab, dia memberikan pengasuhan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa yang dimaksud dengan pengasuhan itu adalah memberikan aspek-aspek pendidikan. Ini kata kuncinya adalah memberikan aspek-aspek pendidikan. Misalnya bagaimana seseorang itu atau anak itu misalnya disiplin, misalnya menggunakan tempat atau alat-alat bermain. Karena di TPA ini disediakan juga misalnya ada yang disebut dengan baby game misalnya. Tempat untuk anak-anak itu melakukan senam. Ada juga misalnya brain game. Satu tempat di mana anak-anak itu bisa ya senam ringan untuk memulihkan stamina, tidak hanya dari sisi fisik tapi juga otak-otaknya itu dilatih. Nah, sekali lagi diajarkan juga kepada anak-anak itu bagaimana dia berdisiplin menggunakan. Karena di dalam satu komunitas itu kira-kira ada 5, 10, 15 sampai 20 ya. Dengan ruangannya ya kira-kira luasnya sekitar 250 meter persegi misalnya. Tapi di sana disiapkan. Dan anak-anak itu diajarkan, dilatih bagaimana juga menghargai orang lain. Disinilah fungsi dari proses pengasuhan itu. Nah, kalau ditanya sama Hairil Mahmudi tadi, sebenarnya secara historis latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu kalau disimpulkan dari beberapa literatur yang dibaca, misalnya dari Wikipedia, ada bacaan misalnya dari Kompas Online misalnya, bahwa historisnya itu karena orang tua tadi satu, dia memiliki keterbatasan dari sisi waktu. Waktu yang biasanya misalnya full
untuk anak zaman dulu. Sekarang itu waktu itu habis karena orang tua harus mencari nafkah. Yang kedua, tidak hanya dari sisi itu, ya. Kenapa orang tua sekarang membutuhkan tempat penitipan anak? Karena orang tua menyadari bahwa dirinya itu memiliki keterbatasan di dalam memberikan proses pengasuhan. Dirinya itu tidak memiliki ilmu yang cukup di dalam memberikan pengasuhan. Ditambah juga, kalau di tempat penitipan anak itu, sarana-sarana yang dibutuhkan anak itu relatif lebih lengkap bila dibandingkan misalnya anak-anak itu selalu ada di rumahnya. Dan yang terpenting, ada orang tua yang beranggapan bahwa dengan dibawanya anak ke tempat penitipan anak, maka tingkat kecerdasan emosional anak itu menjadi lebih baik. Atas dasar itulah maka orang tua merasa mereka membutuhkan tempat penitipan anak itu bukan hanya semata-mata hanya untuk menitipkan secara fisik, tetapi orang tua beranggapan bahwa daycare ini adalah tempat yang layak bagi anak-anak untuk mendapatkan pengasuhan yang tepat. Karena sekali lagi, orang tua menyadari bahwa banyak hal yang seharusnya diberikan kepada anak, orang tua tidak memiliki kemampuan. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya. Masya Allah Ustaz. Nah, begini Ustaz, tadi di dalam penjelasan saya mendengarkan itu adalah kesadaran orang tua yang tidak memiliki atau tidak mampu untuk memberikan pengasuhan terhadap anaknya, jadi dititipkan kepada satu lembaga di daycare. Nah, seperti apakah itu memilih tips yang bagus untuk daycare untuk anak? Nah, ini satu pertanyaan yang bagus. Jadi kadang-kadang memang muncul Hairil bahwa sebenarnya sederhana pertanyaannya. Ada daycare di mana-mana, misalnya kita di Bekasi, di Kerawang juga sudah banyak, misalnya apalagi di Jakarta, ya. Daycare atau tempat penitipan anak itu menjamur, Masya Allah. Dan sekali lagi dasarnya mengapa menjadi begitu banyak orang tua membutuhkan daycare atau tempat penitipan anak, sekali lagi bukan semata-mata mereka tidak ada waktu, ya. Sekali lagi ada pergeseran paradigma bahwa orang tua menyadari kalau di rumah itu keterbatasan alat, ya, keterbatasan kemampuan, tetapi kalau dititipkan ke tempat penitipan anak maka fasilitas-fasilitasnya lebih lengkap bila dibandingkan dengan di rumah. Nah, ada beberapa langkah Hairil ketika kita misalnya mau memilih satu tempat atau satu lembaga tempat penitipan anak. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa kata dasar yang harus dipegang oleh kita atau keywordnya, bahwa yang namanya TPA itu fungsinya ada dua tadi. Yang pertama dia sebagai tempat penitipan, yang kedua adalah dia sebagai tempat pengasuhan. Kata kunci ini tidak boleh lepas ketika kita misalnya akan mencari daycare atau tempat penitipan anak yang tepat. Kata kuncinya tadi harus dilihat sebagai tempat penitipan, yang kedua harus dilihat juga bahwa TPA itu sebagai tempat pengasuhan, ya. Kata kunci dua ini harus menjiwai, menjadi benang merah ketika kita memilih satu tempat penitipan anak atau daycare itu. Misalnya yang pertama, ketika kita membawa anak kita ke tempat penitipan anak, biarkan anak-anak kita bermain dengan teman-temannya yang sudah lama misalnya masuk ke tempat penitipan anak itu. Setelah dia bergaul dengan teman-teman, biasanya anak sosialisasinya cepat. Lihat, kalau respon dia positif, anak kita melihat setelah bergaul dengan mereka beberapa menit, mungkin 2 jam atau 1 jam, lihat responnya. Kalau misalnya responnya positif, nah berarti salah satu pilihan itu kita bisa memilih lembaga itu. Tetapi kalau misalnya anak kita setelah bergaul 1 jam atau mungkin setengah jam, ternyata respon anak kita tidak antusias, bisa kita lihat dari mimik wajahnya, dari misalnya gerakan tubuhnya. Kalau misalnya kita menyimpulkan bahwa anak itu tidak antusias, berarti
kita jangan memaksakan untuk memilih tempat penitipan anak itu. Baik. Jadi kata kunci yang pertama adalah bagaimana respon anak kita. Kalau responnya positif, kelihatan dia antusias, ya, itu salah satunya. Yang kedua, kita juga ngobrol dengan pengasuhnya. Ini langkah yang kedua. Berhati-hatilah terhadap pengasuh yang akan bertugas ya mewakili kita. Jangan sampai kita terjebak ternyata pengasuhnya ini misalnya mohon maaf kita tidak asrak gitu. Kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Karena ada daycare sekarang yang dari awal itu anak-anak sudah diajarkan akhlakul karimah. Oh, bagaimana misalnya sebelum makan berdoa kan gitu. Nah, kita lihat kalau pengasuhnya itu Islami, kita tepat gitu menitipkan mereka. Tetapi kalau tidak ya kita tinggalkan. Kan bisa dilihat nanti pengasuhnya itu dari cara berbicaranya misalnya kan. Dari sikapnya dia menerima kita, menerima anak kita, kita bisa melihat. Kalau misalnya dia mohon maaf tidak sesuai dengan kategori kita, tidak mengajarkan misalnya hal-hal sederhana misalnya makan minum harus dengan duduk. Kalau kita melihat mereka justru malah makan minum berdiri ya kita sudah lihat hal-hal sederhana saja. Kalau misalnya sebelum makan atau minum dia mengucapkan bismillah gitu, kita sudah melihat bagaimana cara berpakaian dan sebagainya, cara berbicara dan sebagainya. Ini kata kuncinya, pilih pengasuh yang sesuai dengan target-target kita ya. Yang ketiga, lihat juga misalnya kurikulumnya. Di daycare itu walaupun tidak rinci tetapi ada kurikulumnya. Aktivitas hariannya dilihat. Aktivitas hariannya misalnya dari pagi itu apa yang dilakukan sampai dengan sore itu ada hariannya itu. Kita lihat kurikulumnya, goalnya, targetnya itu apa. Misalnya ada goalnya, targetnya misalnya anak yang di bawah 5 tahun misalnya hafal hadis-hadis pendek misalkan, atau surat-surat yang pendek kan gitu. Itu targetnya bisa kita lihat ya. Kemudian yang keempat, lihat juga yang terakhir adalah fasilitasnya. Kalau fasilitasnya misalnya menurut antum fasilitasnya itu bagus, kemudian safety atau aman untuk anak-anak kita, maka kita putuskan bahwa kita akan menggunakan TPA itu tempat penitipan anak itu yang tepat untuk anak kita. Jadi sekali lagi kata kuncinya, kalau kita akan memilih daycare yang tepat itu yang pertama adalah satu, lihat dari sisi respon anak. Yang kedua adalah lihat pengasuhnya. Yang ketiga adalah lihat bagaimana kurikulumnya, tahapan-tahapan setiap harinya, setiap jamnya jelas. Yang terakhir adalah lihat fasilitasnya. Kalau misalnya itu sesuai, maka pilihlah TPA atau tempat penitipan anak, atau kita menyebutnya dengan daycare itu untuk kepentingan anak kita. Seperti itu, Ahi. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Nah, setelah tadi kita berbincang-bincang beberapa penjelasan atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang seperti apakah Ustadz, atau apa sih keuntungan orang tua terhadap daycare untuk anaknya? Untuk anaknya. Jadi begini Hairil, jadi keuntungan itu kan dibagi dua nanti. Ada keuntungan untuk anak kita yang kita titipkan, kemudian ada keuntungan bagi kita sebagai orang tua. Ya. Misalnya Ustadz mau nanya nih, kalau Hairil Mahmudi misalnya punya anak, kemudian dengan asumsi bahwa tidak hanya dari sisi waktu Hairil itu tidak ada, waktunya tidak cukup untuk memberikan bimbingan kepada anak, tapi juga Hairil misalnya punya target-target bahwa anak Hairil itu lebih intensif dibimbing oleh misalnya oleh orang yang lebih kompeten, sehingga kita memilih TPA. Kira-kira kalau misalnya Hairil menitipkan anak ke TPA ya, tempat penitipan anak, kira-kira ada nggak keuntungan yang bisa diperoleh oleh anak antum misalnya?
Kira-kira satu saja. Kira-kira apa manfaatnya kalau kita menitipkan anak kita ke TPA misalnya, tempat penitipan anak? Kalau menurut saya sendiri itu begitu banyak, Ustaz. Di antaranya adalah yaitu dengan anak gampang berkomunikasi atau komunikasinya baik. Komunikasi dengan temannya. Iya. Belajar berkomunikasi ya. Kalau misalnya di rumah kita punya anak itu cuma satu. Dia tidak mungkin berkomunikasi kan? Enggak. Tapi kalau dibawa ke tempat penitipan anak, otomatis dia belajar berkomunikasi. Dan komunikasi itu betul apa yang disampaikan antum, bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa berkomunikasi dengan baik kecuali dia menghargai orang yang diajak komunikasi. Artinya nilai-nilai ini akan muncul, itu keuntungan. Apa yang antum sampaikan, satu, anak belajar untuk berkomunikasi. Tetapi di balik belajar berkomunikasi, belajar berbicara, berarti anak diajarkan bagaimana menghargai orang lain. Karena tidak mungkin dia bisa ngobrol, berkomunikasi dengan orang lain kalau dia tidak menghargai orang lain kan? Benar. Berarti poin dua ini yang penting. Pertama, dia akan belajar berkomunikasi. Hasil yang kedua adalah mereka akan belajar bersosialisasi. Maksudnya apa bersosialisasi? Ayah Hairil, bersosialisasi maksudnya apa? Keuntungan yang kedua. Kalau tadi berkomunikasi, sekarang yang bersosialisasi apa? Keuntungan yang kedua, anak kita memiliki keterampilan bersosialisasi. Maksudnya apa tuh? Begitu misalnya kita punya anak misalnya satu, ketika dititipkan di TPA itu banyak temannya, dia bisa memilih teman yang baik atau misalnya meninggalkan teman yang kurang, dan dia bisa memilih teman-teman yang mana yang baik, mana atau meninggalkan teman-teman yang kurang baik. Artinya bersosialisasi itu dia bisa menempatkan kecerdasan sosialnya ya. Anak diasah kecerdasan sosialnya. Kan kita tahu bahwa anak itu memiliki banyak kecerdasan. Ada yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu berarti kemampuan dia memikirkan sesuatu. Ya. Biasanya tatarannya adalah di dalam pemahaman atau hitungan atau kemampuan menyerap berbagai informasi. Namanya adalah kecerdasan intelektual. Intellectual quotient ya. Nah, tetapi di samping itu, kalau misalnya kita menitipkan anak-anak di TPA itu, maka anak-anak itu akan belajar bagaimana dia melakukan hubungan. Sosial itu hubungan dengan orang lain. Dia menempatkan bahwa dirinya dengan teman-temannya itu sepadan. Dan inilah yang membuat anak-anak yang sering berkomunikasi, maka kecerdasan sosial itu semakin tinggi. Lain misalnya anak itu diam sendiri di rumah, temannya cuman gadget atau gawai, dia menjadi sangat kaku ketika misalnya dia bertemu dengan teman sebayanya. Dia tidak berani memulai pembicaraan misalnya. Tetapi anak yang kita titipkan di satu lembaga penitipan anak, dan itu misalnya di dalamnya bersama-sama misalnya banyak anak-anak yang seusianya, maka anak-anak itu akan belajar bagaimana dia bersosialisasi. Itu keuntungannya. Jadi tidak hanya komunikasi, yang kedua adalah keuntungan bersosialisasi. Yang ketiga, ini yang penting, bahwa anak-anak yang dititipkan ke tempat penitipan anak itu relatif mereka lebih mandiri. Keuntungannya. Mandiri dari apa? Misalnya mandiri untuk belajar makan sendiri misalnya. Kan susah kan sebenarnya makan sendiri itu susah bagi anak-anak. Tetapi di tempat penitipan anak itu diajarkan bagaimana dia mandiri. Bisa duduk dengan manis gitu, duduk berdoa, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar, kemudian makan dengan tangan kanan gitu ya. Menghargai bagaimana orang lain itu misalnya makan dengan tepat. Tidak hanya dari sisi makannya dengan tepat, tetapi waktu makannya juga tepat, tidak terlalu lama. Karena anak-anak kadang-kadang makan suka lama kan? Lama. Kalau ini dikasih waktu.
Artinya anak-anak itu tidak hanya mandiri tapi juga disiplin di dalam memanfaatkan waktu. Kalau di rumah mohon maaf misalnya, coba bisa aja makan itu sampai 2 jam kan gitu. Kenapa? Karena tidak ada batasan waktu. Tetapi kalau misalnya di tempat penitipan anak, kan waktunya itu diatur. Tidak mungkin misalnya makan sampai 2 jam gitu kan. Mereka dipaksa untuk mandiri, melakukan sesuatu secara sendiri, dan dia dipaksa untuk disiplin dalam memanfaatkan waktu. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Poldavi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka poin-poin inilah menjadi keunggulan bila anak bergabung di dalam komunitas tempat penitipan anak. Seperti itu. Akhirnya. Masya Allah. Nah, baiklah Ustadz. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz bagaimana atau apa sih keuntungan anak yang dititipkan di daycare, yaitu diantaranya adalah komunikasi, kemudian bersosialisasi dan kemandirian. Kemandirian, Ya. relatif mandiri. Nah, itu kan tadi sudah dibahas keuntungan anak. Nah, kalau keuntungan orang tua, apakah ada atau bagaimana Ustadz? Nah, ya tentu tidak hanya dari sisi keuntungan anak ya. Kalau tadi komunikasi, sosialisasi, dan kemandirian. Kita singkatnya menjadi K2M kan gitu ya. KSM ya. Komunikasi, sosialisasi, mandiri ya. Tidak hanya itu, tetapi yang diperoleh oleh orang tua juga diantaranya adalah orang tua yang pertama adalah dia memiliki kepastian di dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang tua yakin dan pasti bahwa apa yang diberikan oleh pengasuhnya tadi itu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya tadi kita berharap mereka diajari misalnya bagaimana menghargai waktu. Kalau di rumah mohon maaf misalnya kita tidak bisa, misalnya kadang-kadang susah juga mengarahkan anak-anak itu untuk bisa menghargai waktu. Artinya sebagai orang tua punya kepastian di dalam menerima hasil pengasuhan anak-anaknya, itu memiliki kepastian. Pasti targetnya adalah dalam 1 tahun itu misalnya seperti ini. Minimal tadi misalnya kepastian ketika anak sudah mandiri di dalam makan. Kan gitu. Susah itu Dahiril Mahmudi, tidak mudah misalnya anak disiplin untuk makan, mandiri dalam makan, tidak mudah. Itu perlu pembiasaan ya. Tetapi dengan upaya misalnya kita menitipkan anak ke tempat penitipan anak itu, maka keuntungan bagi orang tua adalah kepastian di dalam rentang waktu tertentu. Orang tua meyakini bahwa target-target itu akan diperoleh oleh anak-anak. Yang kedua, keamanan. Ini yang terpenting. Jadi orang tua merasa aman, merasa nyaman menitipkan anaknya. Bila mohon maaf dibandingkan dengan misalnya dia menitipkannya misalnya atau di rumah gitu dengan babysitter. Lebih aman mana? Ya lebih aman di tempat penitipan anak karena dalam satu komunitas kontrolnya lebih komprehensif. Bila dibandingkan misalnya anak kita didampingi oleh babysitter di rumah, walaupun dipasang CCTV misalnya, tetapi kontrolnya kan hanya oleh ibunya dan oleh babysitternya. Tidak komprehensif begitu. Tetapi kalau di satu lembaga kan lebih komprehensif karena ada teman-temannya yang lain kan gitu. Artinya dari sisi keamanan, kenyamanan bagi orang tua itu lebih mengena gitu. Yang terakhir, ini yang bagi orang tua mungkin menjadi bahan pertimbangan. Jadi orang tua melihat bahwa keuntungannya tidak dari sisi itu, tetapi adalah dari sisi kepuasan batiniah. Ke sisi kepuasan batiniah itu artinya begini, bahwa ketika misalnya dia menitipkan anak-anaknya di tempat penitipan anak, maka orang tua merasa bahwa target-target yang dia inginkan itu lambat laun tapi pasti tercapai gitu. Lain misalnya kalau kita misalnya di rumah hanya didampingi oleh babysitter aja. Target-target kurikulumnya kan tidak ada.
Coba jujurlah, ada nggak di rumah misalnya dengan babysitter dan ibunya kita punya target-target? Itu tidak ada, dia alamiah saja, tidak ada target-target sampai anak itu misalnya sekolah di sekolah dasar. Jadi menurut saya 3 hal inilah yang membuat orang tua mendapatkan keuntungan ketika dia menitipkan anaknya di tempat penitipan anak. Seperti itu. Masya Allah, baik Ustaz. Nah, setelah tadi kita berbincang-bincang beberapa menit yang lalu, nah kita sudah mengetahui apa sih tips-tipsnya memilih daycare itu, dan keuntungan orang tua dan keuntungan anak itu sendiri. Nah, dalam daycare ini Ustaz, pasti adalah misalnya ukuran umur buat anak itu dititipkan baik, misalnya positif untuk anak di daycare itu berapa tahun Ustaz? Nah, memang ini orang tua juga harus selektif ya. Nah, kalau misalnya kita melihat misalnya ada beberapa daycare, misalnya ada Rumah Pelangi misalnya, dia menentukan kategori untuk tempat penitipan anak itu menjadi 3 kategori. Yang pertama misalnya kategori usia bawah 5 tahun, yaitu 0 sampai 2 tahun. Jadi 0 sampai 2 tahun itu betul-betul dari bayi dan sebagainya itu betul-betul dibantu. Jadi seorang ibu yang baru melahirkan itu betul-betul bisa istirahat total. Kenapa? Karena pengurusan anaknya itu betul-betul diserahkan kepada tempat penitipan anak. Maka kategorinya 0 sampai 2 tahun. Tapi juga di samping itu si ibunya itu bisa menyaksikan, ikut hadir di sana untuk misalnya program menyusuinya tidak terputus, tetapi orang tua bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh tempat penitipan anak tersebut. Itu kategori 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah dari 2 tahun sampai 6 tahun. Ini pemirsa Poldavi TV, dari 2 tahun sampai 6 tahun itu anak-anak itu yang seusia 2 sampai 6 tahun itu mereka akan belajar misalnya bagaimana bersosialisasi, program bermain sambil belajar, dan di sana diisi dengan target-target yang memang terukur dan terarah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Ya, 6 tahun sampai 12 tahun berarti kan usia SD. 6 sampai 12 tahun itu usia mereka sekolah di sekolah dasar. Dan di sana biasanya yang menarik perhatian adalah di mana anak itu menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya itu di tempat penitipan anak. Sehingga ketika mereka misalnya pulang ke rumah, itu sudah tidak ada lagi mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Karena itu waktu yang dipakai di rumah itu betul-betul dipakai untuk bersama dengan orang tua, sehingga waktu kebersamaan dengan orang tua itu lebih fungsional. Jangan sampai kejadian misalnya anak di rumah itu susah bertemu dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua. Kenapa? Karena mereka lebih fokus mengerjakan PR-PR yang diberikan di sekolah. Walaupun ada di rumah, tapi pada dasarnya kita tidak melakukan komunikasi. Nah, ini keuntungannya ketika misalnya anak-anak usia 6 sampai 12 tahun itu semua pekerjaannya itu tuntas di tempat penitipan anak, sehingga ketika mereka pulang misalnya pukul 5 bertemu dengan orang tuanya, maka waktu bertemu dan berkomunikasi dengan orang tuanya itu lebih leluasa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik Ustaz. Masya Allah, terima kasih atas kepada Ustadz yang sudah menemani beberapa menit yang lalu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan tadi bincang-bincang bersama guru muda kita, yaitu Al-Ustadz Rustandi Hafizahullah Ta'ala, dalam tema sikap yang tepat terhadap daycare. Dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari daycare yang sudah disampaikan tadi oleh ustadznya. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, akan tetapi karena waktu tidak memadai, maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya himbaukan kepada para pemirsa sahabat Poldavi TV dimanapun Anda berada, jangan pernah lewatkan
program kami ini di setiap hari Sabtu, yaitu talkshow pendidikan bersama guru muda kita, yaitu Al-Ustadz Uus Rustandi Hafizahullahu Ta'ala. Dan bagi para pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, bisa melalui SMS ataupun WA di nomor 0858 5002755. Saya ulang kembali, bagi para pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui via WA ataupun SMS di nomor 058 5002755. Dan bagi Anda pun yang mengirimkan pertanyaannya, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari guru muda kita, yaitu Al-Ustadz Uus Rustandi Hafizahullahu Ta'ala. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu tidak memadai, kita cukupkan talk show kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang banyak dan menambah ilmu kita dengan melalui talk show pendidikan kita beberapa menit yang lalu. Saya Khairul Mahmudin mewakili Kuru TV mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.